Pagi, siang, sore, malam untuk semua investor dan trader yang nonton video ini. Video kali ini kita akan bahas tentang cara pilih sekuritas. Hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih suatu sekuritas. Video ini merupakan salah satu dari mulai investasi saham series yang saya buat. Semoga bisa membantu Anda semua untuk mulai investasi saham. Kenapa memilih sekuritas itu penting? Pilih sekuritas itu penting karena sekuritas itu tempat di mana Anda berkegiatan transaksi jual dan beli. Sekuritas itu bisa memberikan Anda tool untuk bertransaksi dan berinvestasi. Biasanya ada dua tipe investor dalam dunia saham. Yang pertama itu adalah investor jangka panjang, yang kedua adalah trader yang bertransaksi jangkanya lebih pendek. Jika Anda investor jangka panjang, Anda biasanya menganut value investing. Nah, dalam value investing itu tentu kita perlu ngecek kinerja suatu perusahaan. Kita ingin tahu nih data-data fundamentalnya 5-10 tahun ke belakang. Kita perlu akses ke data-data yang disediakan oleh sekuritas, yaitu data-data laporan keuangan untuk setiap perusahaan yang ada di bursa efek. Biasa ada 3 laporan dalam laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, laporan laba rugi, dan balance sheet. Kenapa akses data ini penting untuk value investing? Karena dengan data-data ini kita bisa lihat kinerjanya. Perusahaan kinerjanya sedang tumbuh atau sedang menurun. Valuasi perusahaannya sedang murah atau sedang mahal. Hal-hal ini bisa bantu kita screening saham, bisa filter saham yang akan kita investasikan karena dalam bursa efek ada sekitar 700-an saham. Nah, dengan adanya data-data ini kita bisa filter atau screening saham-saham mana saja yang perlu kita lihat. Contoh, kita cuma pengen melihat saham-saham yang membukukan laba. Hanya membukukan laba. Nah, itu aja udah bisa potong berapa ratus perusahaan yang nggak perlu kita lihat. Jadi bisa sangat menghemat waktu kita. Kita bisa lihat data-data per tahun ataupun per kuartal. Jadi kita bisa tahu kapan nih perusahaannya, musimnya lagi apa, lagi naikkah kinerjanya atau lagi turun, historisnya gimana, pendapatannya, labanya. Itu kita sangat perlu untuk value investing. Lalu tipe kedua yaitu untuk seorang trader. Untuk seorang trader pasti perlu tool untuk melakukan trading. Salah satunya adalah chart. Nah, ada banyak aplikasi chart, misalnya TradingView, AmiBroker, Nexus Chart,
Kalau Anda seorang trader, Anda perlu tahu mana yang lebih Anda suka dari aplikasi-aplikasi ini. Anda perlu cari tahu sekuritas mana yang menyediakan layanannya. Misalnya ada beberapa sekuritas yang memberikan akses ke TradingView seperti ini. Jadi bisa melihat pergerakan harga di chartnya dengan aplikasi TradingView. Atau ada sekuritas yang juga kasih akses ke AMI Broker, yang aplikasinya di sana kita bisa masukin beberapa ini buat yang lebih advance ya. Masukin beberapa bahasa pemrograman, beberapa rumus yang bisa di backtest atau dicek ke masa lalu. Apakah memberikan hasil yang sesuai yang kita inginkan, filter sahamnya atau tidak. Itu bisa dilakukan di AMI Broker. Nah, ya Anda perlu tahu Anda lebih cocok menggunakan TradingView atau lebih enak menggunakan AMI Broker. Nah, hal-hal ini perlu dipikirkan sebelum memilih sekuritas mana. Jika Anda seorang trader yang tidak melihat chart, belakangan aliran ini mulai terkenal ya. Yaitu jika Anda adalah seorang scalper, Anda tentu perlu beberapa tool yang lain untuk melakukan trading. Anda perlu cari sekuritas yang biaya buy and sell-nya murah, karena itu akan sangat membantu Anda dalam performa trading scalping Anda. Karena jika scalping kan Anda trading dalam hitungan menit ya, bahkan bisa hitungan detik. Maka fee yang Anda akan dapatkan juga tentunya akan lebih banyak daripada trader yang lain atau investor yang lain. Jadi misalnya fee-nya murah itu akan sangat membantu. Anda juga perlu cari sekuritas yang servernya jarang crash, yang servernya lancar. Nggak mungkin nggak ada yang nggak crash, pasti ada sekuritas, cuman yang jarang. Karena jika Anda seorang scalper, Anda perlu sistemnya, servernya itu berjalan dengan lancar setiap kali. Lalu Anda perlu lihat juga fitur-fiturnya. Seperti yang terlihat di sini, ya bisa kita lihat ini ada double bid offer dari satu sekuritas. Kita bisa lihat bidnya ada berapa jumlah lot yang mengantri untuk membeli, berapa jumlah lot yang mengantri untuk menjual. Lalu di bawahnya juga ada kelihatan berapa jumlah lot yang telah dijual, berapa jumlah lot yang telah dibeli. Ini sangat membantu seorang scalper untuk melihat kondisi market seperti apa. Ada juga fitur lain di sekuritas lain, fitur proporsi portofolio yang ingin digunakan. Jadi misalnya Anda ingin membeli sebanyak 25% porto Anda klik 25% ini, sekuritasnya bisa langsung menghitungkan berapa jumlah lotnya sesuai dengan proporsi portofolio Anda. Jadi Anda tidak perlu menghitung-hitung lagi. Anda jika seorang scalper, Anda bisa menghemat sepersekian detik untuk melakukan trading. Atau dari sekuritas lain ada fitur power buy and sell analysis. Ini juga bisa bantu kita melihat mana yang lebih banyak, orang yang membeli atau orang yang menjual.
Ini disediakan dalam time frame 30 menit. Bisa dilihat dari jam 9 sampai jam 9.30. Kira-kira hampir imbang ya. Sekitar 53% transaksi yang terjadi adalah transaksi beli, sisanya adalah jual. Hal-hal ini bisa membantu seorang scalper untuk melakukan trading dengan ya indikator-indikator yang lebih baik. Lalu untuk memilih sekuritas, Anda juga perlu pikirkan info-info apa yang Anda bisa dapat dari sekuritas tersebut. Ada komunitas apa saja yang ada di sekuritas tersebut? Apakah Anda bisa ikut komunitas tersebut atau tidak? Apakah ada sosok analis atau influencer yang jago yang Anda mau ikuti supaya Anda bisa belajar dan ya bisa improve kemampuan Anda berinvestasi. Anda perlu tahu sekuritas-sekuritas mana yang punya akses ke mereka. Karena beberapa komunitas itu syaratnya harus buka akun di sekuritas ini untuk masuk. Harus buka akun di sekuritas sana. Itu bisa juga. Atau ada di sekuritas tersebut ada akses untuk kelas-kelas investasi, kelas trading, kelas investing, kelas psikologi. Itu juga Anda perlu pertimbangkan apakah sekuritas menyediakan hal-hal tersebut yang bisa tentu membantu Anda semakin hebat lagi dalam berinvestasi. Faktor lain yang Anda perlu pikirkan yaitu kecepatan withdraw, tarik uang. Seperti yang kita tahu, misalnya kita beli satu saham, itu settlement-nya di T+2. Jadi misalnya kita beli satu saham di hari Senin, kita harus punya uangnya di hari Senin, lalu T+2 yaitu tambah 2 hari, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu, uangnya jika kita membeli saham, uang di rekening kita akan ditarik oleh pihak sekuritas. Itu jika Anda membeli saham. Jika Anda menjual saham di hari Senin, sebaliknya akan terjadi. Pada hari Rabu, sekuritas akan mengembalikan uang ke rekening Anda sebesar saham yang Anda jual di hari Senin. Nah, ada beberapa sekuritas yang cepat. Jadi misal hari Rabu itu tanggal settlement-nya, pada pagi hari Anda melakukan request withdraw uangnya. Di hari yang sama, sekuritas tersebut bisa transfer uangnya ke rekening Anda, rekening pribadi Anda. Dikeluarkan dari RDN atau rekening dana nasabah yang ada di sekuritas tersebut. Nah, ada beberapa sekuritas yang tidak bisa. Misalnya Anda request tarik uangnya di hari Rabu, dia T+1 dari request Anda baru bisa ditransfer uangnya. Jadi hari Kamis baru bisa ditransfer. Nah, hal itu juga bisa dipertimbangkan jika Anda perlu kecepatan sekuritas dalam menarik uang. Lalu faktor terakhir yang bisa Anda pertimbangkan yaitu pengalaman sekuritas dalam mengurus kegiatan transaksi saham. Di sini saya merekomen
Anda untuk memilih sekuritas-sekuritas yang sudah berpengalaman cukup lama dalam melakukan investasi saham. Jadi untuk urusan administrasi tentang saham mereka bisa lakukan dengan sangat cepat. Contoh, saya mau pindahkan saham dari akun sekuritas ini, sekuritas A, ke akun sekuritas B. Apakah bisa dilakukan secara cepat oleh sekuritas A maupun sekuritas B? Contoh lain, jika Anda ikut proses IPO suatu saham, misalnya Anda ada salah input tadinya mau beli 1000 lot, ternyata Anda kurang pencet 0, hanya 100 lot. Nah, Anda juga perlu cari sekuritas mana yang bisa respon ini dengan cepat. Tuh. Jadi Anda tidak perlu khawatir, misalnya ada kesalahan bisa diurus dengan cepat. Contoh lain, misalnya Anda perlu menebus suatu saham right atau warrant. Apakah sekuritas Anda bisa membantu Anda melakukan ini? Karena saya dengar belakangan ada beberapa sekuritas yang baru, itu mereka tidak paham staffnya cara melakukan ini. Jadi prosesnya tersendat dan akhirnya lewat dari batas waktu dan tidak bisa dilakukan, itu mengakibatkan kerugian. Jadi hal-hal ini yang bisa Anda pertimbangkan sebelum memilih sekuritas. Demikian video ini, semoga bisa membantu Anda memilih sekuritas yang terbaik. Jika Anda suka dengan videonya, mohon di like dan di subscribe, di share ke teman-teman Anda kalau Anda merasa ini berguna. Terima kasih untuk menonton, semoga membantu.